Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Rahmat Ilham dari kelas Rafi 11. Dan di samping saya Atas nama Muhammad Ridwan. ya. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Ibu Musdalifah, SPSI MPSI. Sini kami berdua akan melakukan tanya jawab Tentang psikologi agama. ya. Pertanyaan pertama kepada saudara Ridwan. Psikologi agama terdiri atas dua kata, psikologi dan agama. Bagaimana Anda mendefinisikan dua kata tersebut sehingga memperoleh pemahaman pengertian psikologi agama itu sendiri? Silakan. Baik, baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tentang psikologi agama terdiri atas dua kata, psikologi dan agama. Saya mengambil dari sumber buku psikologi agama Detrandus Erba Roslina YMAG. Secara umum, psikologi adalah sebuah ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap dan tingkah laku manusia sebagai gambaran dan gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya. Kemudian, psikologi agama adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang yang menyangkut cara berpikir, bersikap, beraksi, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dan keyakinan, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Kemudian saya akan bertanya tentang soal nomor 2, yaitu anak adalah penerus bangsa. Hal yang paling tepat dilakukan dalam mengenal agama saat janin dalam kandungan, anak usia 0-5 tahun dan anak usia sampai 6-12 tahun. Bagaimana menurut Anda? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi, hal penting yang dilakukan orang tua dalam mengenalkan agama kepada anaknya ialah orang tua harus sebagai sentral dalam keluarga, sehingga karakter anak dan wataknya anak itu terbentuk sejak usia 0-5 tahun dan usia 6-12 tahun. Jawaban dari nomor 2 ini saya ambil dari jurnal, yaitu Pendidikan Anak dalam Islam, dengan tema upaya mempersiapkan generasi masa depan berakhlak mulia. Baik, itu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya soal nomor 3. Jelaskan metode yang paling tepat untuk menyampaikan ajaran agama bagi manusia remaja dan dewasa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang metode yang paling tepat untuk menyampaikan ajaran agama bagi manusia, bagi usia remaja sampai usia dewasa. Saya mengambil di sini 2 jurnal. Yang pertama, jurnal pengajaran agama dan balita, anak dan remaja. Kemudian yang kedua, jurnal yang berjudul tentang teori pembelajaran agama Islam pada usia dewasa. Di sini untuk melakukan pendekatan kepada psikologi agama pada usia remaja harus membutuh bagi metode. Yang pertama, metode keteladanan. Metode keteladanan ini yaitu pendidikan, merupakan metode yang berpengaruh dalam aspek moral spiritual anak dalam remaja, mengingat pendidikan adalah figur terbaik dalam pandangan anak remaja. Metode ini dapat diterapkan pada usia remaja, misalnya contohnya sholat, mengaji, dan ibadah-ibadah. Kemudian metode yang kedua itu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara mengajar dengan menggunakan peragaan atau memperhatikan bagaimana berjalannya suatu proses terbentuk kepada yang diajar. Metode ini dapat digunakan untuk mengajar agama pada remaja, misalnya mendemonstrasikan
mendemonstrasikan langsung seperti praktek sholat, wudhu, dan sholat jenazah dan lain-lainnya. Kemudian metode pemberi tugas, termasuk juga metode pengajar agama pada remaja yang cukup berhasil dalam membentuk akidah anak remaja dan mempersiapkan baik secara moral maupun emosional adalah pendidikan anak dengan patuh dan memberikan kepadanya nasihat-nasihat, karena nasihat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membuka mata anak remaja akan hakikat sesuatu, mendorong untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Mungkin itu saja ya pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang saya berikan. Kemudian saya akan bertanya soal nomor 4, yaitu bagaimana kesehatan mental membagi kebutuhan manusia atas 2 kebutuhan pokok. Jelaskan, Anda. Baik, terima kasih saudara. Jadi jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 4 itu, jadi kebutuhan manusia terhadap pendidikan itu merupakan sebuah kebutuhan primer. Dikarenakan dengan adanya pendidikan, manusia tidak hanya melatih dan mengembangkan dirinya hingga batas tertentu, tetapi manusia itu harus berkesinambungan untuk melatih dan mengembangkan kehidupannya hingga mencapai titik yang tertinggi. Dan usaha tersebut dilakukan secara terus-menerus hingga akhir kehidupan. Nah, jawaban yang saya bacakan tadi itu saya ambil dari jurnal dengan tema kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Itu saudara Ridwan. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kanda pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana tinjauan psikologi mengenai sholat serta pengaruhnya terhadap kepribadian seorang muslim. Bagaimana itu, saudara? Baik, terima kasih. Bagaimana tinjauan psikologi agama mengenai sholat serta pengaruh terhadap kepribadian seorang muslim? Jadi, sholat merupakan sholat untuk dapat beradaptasi secara baik, karena sholat merupakan sebuah kegiatan yang tidak dapat terlepas dari nafas manusia. Sholat harus dilaksanakan bagaimanapun keadaannya bagi seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kedua siku-siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit dan atau dalam perjalanan atau kembali di tempat buang air dalam kurung kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Jadi ayat di atas tersebut juga mengisyaratkan pengaruh sholat untuk jasmani manusia. Organ yang memelihara hidup manusia adalah jasmani, dikarenakan manusia perlu memperhatikan kesehatan jasmaninya. Menjadikan jasmani yang sehat perlu beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni tentang kebersihan dan keseimbangan gizi yang meliputi porsi makan, waktu makan, dan jenis makanan. Syarat yang harus dilakukan sebelum sholat adalah bersuci. Bersuci mengajarkan kepada manusia tentang kebersihan, sebagaimana wudhu yang dilakukan untuk membersihkan anggota-anggota jasmani. Pada gilirannya, jika wudhu dilakukan berulang-ulang, anggota jasmani akan selalu bersih. Demikian pertanyaan yang saya berikan, jawaban jawaban kamu berikan. Betul. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan sama-sama. Mas Ridwan. Ya. Kemudian saya akan bertanya tentang
Baik, saya ulangi pertanyaan nomor 6, yaitu silakan Anda rangkum pembahasan mengenai teori tentang timbulnya kebutuhan akan agama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Muhammad Ridwan. Jadi kebutuhan yang timbul itu ialah kebutuhan yang bersifat fisik dan psikis. Dan hubungan manusia itu pada pokoknya ialah saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Jawaban dari nomor 6 ini saya ambil dari jurnal dengan tema kebutuhan manusia terhadap agama. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan nomor 7. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami keraguan dalam beragama? Berikan solusi Anda melihat dari sudut pandang psikologi agama tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang apa penyebab seorang mengalami keraguan dalam beragama. Berikan solusi melihat dari sudut pandang psikologi agama. Saya mengambil jurnal dari yang berjudul tentang Jurnal Konflik dan Keraguan Individu dan Perspektif Psikologi Agama, bahwa timbulnya keraguan manusia terhadap agama disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu kepribadian yang menyangkut salah satu tafsir terhadap konsep keagamaan dan jenis kelamin individu. Yang kedua, kesalahan organisasi dan pemuka agama. Yang ketiga, naluri. Yang keempat, lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kemudian yang kelima, percampuran antara agama dan mistik. Solusinya yaitu dengan memilih meninggalkan perkara atau situasi yang dirasakan tidak jelas dan menuju titik yang meyakinkan dalam diri kita. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaan tentang nomor 8, yaitu apa manfaat psikologi agama bagi dunia pendidikan saat ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi manfaat psikologi dalam dunia pendidikan itu sangat penting, saudara, karena pendidikan tanpa agama itu ibaratnya bagi manusia itu akan pincang. Sedangkan jiwa keagamaan tanpa melalui psikologi pendidikan yang baik juga akan percuma. Dengan kata lain, pendidikan itu harus sangat penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan pada seseorang, terutama pada diri kita sendiri, saudara. Jadi jawaban dari nomor 8 ini saya ambil dari jurnal dengan tema urgensi psikologi agama dalam pendidikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya tentang pertanyaan nomor 9. Bagaimana dinamika psikologis seseorang yang pindah agama itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang bagaimana dinamika psikologi seorang yang pindah agama. Yang pertama, kita itu peristiwa sebelum konflik agama mulai dari hubungan keluarga sebelum pindah. Kemudian kegiatan ibadah-ibadah sebelum pindah, orang tua dalam membantu ibadah. Kedua, konflik awal pemicu pindah agama dengan membahas ketertarikan pada agama baru dan masalah di agama lama. Yang ketiga, faktor pendorongan pindah agama dengan pembahasan dorongan dari guru, keluarga, dan dorongan dari diri untuk pindah agama. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan pindah agama dengan membahas titik menemukan solusi di agama lama. Kemudian yang kelima, proses memahami agama baru, membahas tentang apa yang dipelajari sebelum masuk ke agama baru dan bagaimana mengadaptasikan dengan cara ibadah yang baru. Keenam, dampak pindah agama dengan hasil dampak negatif, dampak positif, dan dampak sosial. Ketujuh, tujuan hidup di agama baru dengan topik kebahagiaan diperoleh setelah pindah komitmen di agama baru dan kegiatan yang ingin dicapai dengan agama yang baru. Mungkin itu yang saya bisa jawab dari pertanyaan Anda, Saudara Rahmat. Kemudian saya akan bertanya tentang
bagian nomor 10 bagian aliran psikologi agama. Jelaskan salah satu yang paling Anda pahami dan sebutkan contohnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Ridwan. Baik, jadi salah satu aliran dalam psikologi agama yang saya ketahui itu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme ialah aliran kejiwaan yang peduli pada jiwa, dimulai dari Pavlov pada akhir abad ke-19. Aliran tersebut juga membahas tentang kejiwaan seseorang dalam dirinya. Contohnya itu ialah penyakit kejiwaan yang pelajari. Mungkin itulah yang saya ketahui mengenai aliran behaviorisme tersebut. Nah, baik. Terima kasih, Mas. Siap. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara. Pertanyaan nomor 11 ya. Oke, baik. Era digital saat ini itu membawa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh negatif seperti apa yang Anda ketahui dan bagaimana peran agama dalam mengatasi hal tersebut? Oh iya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang era digital saat ini membawa pengaruh positif dan nampak negatif. Pengaruh negatif seperti apa yang dimaksud dan bagaimana peran agama mengatasi hal tersebut? Saya mengambil jurnal yang bertema yaitu pengaruh kreatif area teknologi informasi dan komunikasi pada remaja dalam kurung perspektif pendidikan Islam. Salah satu pengaruh negatif perkembangan pertelevisian, mereknya berita-berita nasional yang bersifat publik, intens, serta pusatnya informasi dan komunikasi pada akhirnya menimbulkan rasa cemas pada orang tua yang memiliki anak usia remaja. Perilaku merokok yang biasanya didapatkan di lingkungan tempat tinggal orang tua ataupun teman-teman. Selain itu adalah narkoba yang mempunyai beberapa pengaruh negatif, diantaranya terganggu fungsi otak, perkembangan kulit kambuh, gangguan perilaku mental dan sosial, gangguan kesehatan, kendornya nilai-nilai, serta keuangan dan hukum. Pendidikan agama Islam dan mengulangi pengaruh negatif area teknologi informasi dan komunikasi pada remaja adalah para pendidik utama bagi orang tua atau masyarakat memberi bekal ilmu agama Islam terhadap remaja agar mereka dapat membentengi dirinya sendiri dan berpikir dan tidak bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatannya hidupnya. Mungkin itu dari jawaban saya yang saya bisa berikan kepada Anda, Saudara Rahmat. Ya. Kemudian saya akan bertanya tentang pendekatan yang nomor 12 dik. Iya, nomor 12. Pendekatan psikologi. Apakah pendekatan psikologi agama dalam pendidikan karakter? Ya. Jadi karakter atau akhlak anak yang baik itu tidak muncul secara tiba-tiba, saudara, tanpa melalui proses pendidikan. Salah satu cara dalam pendidikan karakter anak itu ialah menerapkan pendidikan agama pada anak sejak dini. Dan Islam dan psikologi memiliki pandangan dan tujuan yang sama dalam memaknai pendidikan karakter pada anak. Setiap orang tua perlu dituntut untuk menggunakan teknik dan pendekatan yang tepat dalam mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu mendidik budi pekerti dan jiwa seorang anak. Ya, jadi jawaban dari nomor 12 ini saya ambil dari jurnal dengan tema pendidikan karakter pada seorang anak dalam pendekatan Islam dan psikologi. Oke. Baik, saya akan bertanya lagi dan lagi, Saudara Muhammad Ridwan. Ya, pertanyaan nomor 13 nih. Ya. Oke, baik. Pertanyaan nomor 13, jika agama membuat orang bahagia, mengapa banyak orang
penganut agama mengalami depresi bahkan gangguan mental? Silakan Anda jelaskan dan berikan solusinya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda tentang agama membuat orang bahagia. Membuat orang bahagia. Mengapa banyak orang penganut agama mengalami depresi bahkan gangguan mental? Silakan jelaskan. Toh? Betul. Saya mengambil sumber dari jurnal yang berjudul tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam jurnal tersebut dikatakan dalam perspektif Islam, penyakit jiwa atau gangguan mental sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, sifat tamak dan iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Beberapa sifat tercela di atas adalah referensi jika dianggap sebagai penyakit jiwa, sebab dalam kesehatan mental sifat-sifat tersebut merupakan indeksik dan penyakit kejiwaan manusia. Jika pada penderitaan sakit jiwa salah satunya ditandai oleh sifat-sifat tersebut, hubungan antara kejiwaan dan keagamaan dan kekaitannya dengan hubungan antara agama sebagaimana keyakinan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seorang terhadap sesuatu kekuasaan yang maha tinggi atau dalam kurung Allah Subhanahu wa taala. Sikap pasrah yang serupa itu diduga menjadi sikap optimis pada diri seorang sehingga muncul perasaan positif seperti rasa bahagia, rasa senang, puas, sukses, merasa cinta atau rasa aman. Solusinya dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, sholat, berdoa agar lebih tenang. Begitu. Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Anda. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Saudara Rahmat, yaitu bagaimana menurut Anda mengenai hubungan agama dan budaya yang erat kaitannya di Indonesia sekarang ini? Gimana, Di? Oke. Saya tahu. Jadi menurut saya relasi atau hubungan antara agama dan budaya, yaitu agama itu menyebarkan ajarannya salah satunya melalui budaya, dan budaya itu membutuhkan agama untuk melestarikannya. Dan secara tegas saya mengatakan bahwa agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam suatu masyarakat yang ada di Indonesia kita ini. Baik, mungkin itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan nomor 14. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari adalah pertanyaan 15, Di. Iya. Oh iya. Baik, saya ulangi pertanyaan nomor 15, yaitu silakan Anda memberi kesan mengenai pentingnya mempelajari psikologi agama. Baik, jadi pertanyaan Saudara Rahmat yang tidak jelas tadi itu yaitu silakan Anda memberikan kesan mengenai pentingnya mempelajari psikologi agama, begitu kan? Iya, begitu. Begitu Pak mungkin. Iya. Kesan saya mengenai mempelajari psikologi agama yaitu saya merasa perasaan itu dan kesadaran saya beragama lebih maju lah. Alhamdulillah. Lebih maju. Kemudian mengetahui bagaimana karakter orang yang beragama dan orang yang tidak beragama. Mungkin itu dari saya. Baik. Kak. Mungkin itulah diskusi tanya jawab kami pada sore ini karena mungkin juga maghrib. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau banyak salah tolong dimaafkan, Bu. Karena kita juga ini masih belajar dan masih butuh banyak bimbingan dari Ibu. Kalau kurang maaf kalau
ada benar itu dari ibu sendiri karena ibu yang mengajarkan. Betul sekali. Mengajarkan kepada kita. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sol.